Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswa yang baik hatinya. Jadi diminta untuk membaca itu kayak anak-anak yang visual, tetapi juga harus didukung juga untuk anak-anak yang auditori dengan diskusi kelas. Mereka bisa saling mendengarkan, ilmunya didapat dengan cara mendengarkan. Jadi memang di dalam kelas itu memang guru harus variatif dalam proses pembelajarannya agar semuanya terakomodasi, termasuk kalau perlu ya sampai praktik pembelajaran, praktik dalam pembelajaran termasuk seperti metode role playing, bermain peran. Nah, itu dalam rangka untuk memfasilitasi kegiatan gaya belajarnya anak-anak yang kinestetik. Lanjut saja ya, untuk landasan sosiologis kita anggap cukup, landasan psikologis teknologi pendidikan. Nah, terkait dengan landasan psikologis ini pada dasarnya tujuan pendidikan hakikatnya adalah diperolehnya perubahan tingkah laku individu melalui belajar. Jadi sebetulnya perkembangan itu juga ada didapat karena kematangan, tetapi yang diharapkan perubahan tingkah laku individu dalam pembelajaran itu ya melalui belajar, melalui proses pengalaman lah ya dan latihan ya, tidak karena kematangan. Kemudian dalam hal psikologis belajar, manusia lebih mudah belajar yang konkret daripada yang abstrak, jelas ya semua orang. Jadi kalau belajar yang konkret, yang bersifat langsung, yang melalui pengalaman langsung itu lebih mudah dan lebih cepat untuk dipahami karena mungkin lebih memanfaatkan seluruh aspek indera ya, dari penglihatan, pendengaran, kemudian peraba dan lain-lain ya. Termasuk para ahli pembelajaran, ahli ilmu pendidikan ya, seperti ahli psikologi ya. Brunner ini menjelaskan bahwa modus belajar anak itu melalui 3 tahapan. Ada tahap yang pertama enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, ini yang sebetulnya juga hampir sama dengan teorinya Edgar Dale ya, bahwa tingkatan pengalaman perolehan hasil belajar anak itu digambarkan sebagai proses komunikasi, kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, nanti setelah ini ada gambar kerucut pengalaman Edgar Dale yang dimaksud ya. Implikasinya dalam landasan teknologis adalah bahwa setiap pengembangan sumber belajar itu harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, bukan atas kesenangan guru ya. Jadi bukan karena gurunya ingin pakai video terus kemudian menghilangkan aspek pengembangan sumber belajar yang lain, itu tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud teman-teman terkait dengan count of experience, kerucut pengalaman Dale ya. Nah, ini ada tingkatan mulai dari lambang verbal sampai ke pengalaman langsung. Ini sebetulnya kaitan dengan kerucut pengalaman Dale ini kalau dijelaskan bahwa pada dasarnya tingkatan ya pemerolehan ilmu atau pemerolehan pesan atau pemerolehan isi pembelajaran itu didapat melalui tahapan yang digambarkan seperti ini. Jadi ada tahapan yang paling dasar kan pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung itu artinya ini didasarkan dari tingkatan itu sebetulnya, bukan didasarkan dari sulit tidaknya sebuah materi itu atau sulit tidaknya sebuah metode yang digunakan, tidak, tetapi penggolongan tingkatan kerucut pengalaman Dale ini dari yang bawah sampai ke atas itu didasarkan pada keterlibatan keseluruhan panca indera yang dilakukan oleh individu dalam rangka untuk memperoleh pesan atau isi pembelajaran. Kalau pengalaman langsung kan banyak indera yang digunakan ya. Pengalaman langsung itu maksudnya praktik, kan berarti dia menggunakan matanya untuk mengamati, menggunakan telinganya untuk mendengar instruksi praktiknya, kemudian menggunakan tangan, kakinya untuk bergerak. Nah, itu
Jadi tingkatannya didasarkan pada banyaknya keterlibatan seluruh panca indera itu, bukan didasarkan pada tingkat sulit mudahnya sebuah materi. Oke, landasan agama teknologi pendidikan penting. Ini juga harus kita pahami sebagai orang yang beriman, bahwasanya bahwa ilmu teknologi pendidikan ini juga diilhami dari ayat dan hadis ya, yang berhubungan dengan pembelajaran dan metode pembelajaran. Adanya kesatuan ilmu, iman, teknologi, dan seni ini dijelaskan oleh ya dalam Al-Quran lah ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini kan banyak menjelaskan tentang alam raya ini yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia itu sendiri, sehingga antara kesatuan iman, ilmu, teknologi, dan seni itu harus ada. Kemudian yang kedua, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu sepanjang hayat. Jadi pada dasarnya sebagai orang yang beriman kita kan diperintahkan ya untuk selalu belajar ya. Dalam Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Atau di surat At-Taubah atau di surat Al-Mujadilah ya, keseluruhannya itu memberikan makna bahwa sebagai manusia kita diperintah untuk selalu menuntut dan mengamalkan ilmu sepanjang hayat, termasuk di dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dan lain-lain. Atau yang ketiga, bahwa dipahami bahwa dalam nas tugas menjadi khalifatullah akan berhasil jika dibekali ilmu dan teknologi. Manusia yang tugasnya untuk memakmurkan bumi kalau tidak dibekali ilmu dan teknologi mana bisa ya. Artinya implikasinya dalam pengembangan teknologi pendidikan itu, setiap warga negara berhak dan negara wajib menyediakan pendidikan bagi warganya. Maka teknologi pendidikan ini dalam rangka untuk membantu bagaimana akses pendidikan itu bisa terakses oleh keseluruhan warga negara. Oke, sejarah perkembangan TP. Sejarah perkembangan teknologi pendidikan, kita mulai gambaran umumnya. Di tahun 1920 itu memang belum dikenal istilah TP. Waktu itu baru dipandang sebagai media ya. Adanya kegiatan untuk membuat audio visual ya. Jadi hanya sekadar alat peraga, alat bantu pendidikan saja, tidak dimaknai sebagai sebuah satu sistem kesatuan ya dalam rangka untuk memfasilitasi belajar, itu belum sampai ke sana. 1963, nah ini istilah TP mulai digunakan ya. Nah ini sebetulnya setelah Perang Dunia Kedua, pemanfaatan audiovisual ini semakin banyak, sehingga semakin berkembang, maka muncullah faktor itulah ya, sehingga TP mulai digunakan. Di tahun 1977 resmi diikrarkan oleh Association of Educational Communication Technology (ICT). Nah, ini secara resmi diikrarkan ada istilah teknologi pendidikan. Terkait dengan istilah teknologi pendidikan, ada juga istilah lain seperti teknologi pembelajaran, dan masih terus digunakan sesuai dengan pertimbangan penggunaannya. Jadi ada yang menggunakan istilah teknologi pendidikan ini seperti di Inggris dan Kanada, sedang di Amerika banyak digunakan istilah teknologi pembelajaran. Antara keduanya ya sebetulnya ada persamaan dan perbedaan, tetapi kita bisa menggunakannya dengan makna yang silih berganti lah ya. Nah, secara lengkap, secara rinci, bahwa TP itu diawali dari fase permulaan tahun 1963, disebut sebagai fase permulaan ya, ditandai adanya disusunnya konsep teknologi pendidikan secara sistematis dengan berserikan pergeseran audiovisual ke arah teknologi pendidikan. Yang kedua, mulai disusun definisi secara formal teknologi pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh ICT. Dan faktor apa yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah adanya kajian tentang perkembangan anak yang didukung kurikulum yang sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua, pemanfaatan sains. Yang ketiga, adanya gerakan pengembangan audiovisual dalam pendidikan.
Fase berikutnya adalah fase mempertahankan identitas. Hasil kajian tahun 1965 ini melahirkan adanya beberapa pilihan. Yang pertama, dimungkinkan untuk menggunakan kembali label audiovisual. Yang kedua, merubah nama audiovisual menjadi educational communication, atau merubah nama audiovisual menjadi learning resource. Dan yang keempat, merubah nama audiovisual menjadi instructional technology or educational technology. Maka sejalan dengan perubahan Department of Audiovisual Instruction (DAVI) menjadi Association for Educational Communication and Technology (ICT), maka serempak dalam bidang kajian audiovisual berubah menjadi Instructional Technology atau Educational Technology. Selanjutnya, masa sistemisasi konsep teknologi pendidikan di tahun 1972. Teknologi pendidikan sudah mulai bisa didefinisikan sebagai suatu bidang atau disiplin dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar dan melalui pengelolaan proses kesemuanya itu. Sehingga dalam definisi 1972 itu sudah ditetapkan bahwa komunikasi audiovisual sebagai bidang studi untuk mengembangkan gagasan TP sebagai sebuah profesi. Kontribusinya apa? Yang pertama, keluasan pemaknaan learning resource, dan yang kedua, personal instruction, dan sistem approach-nya semakin memiliki keluasan. Fase penyempurnaan konsep. Di fase penyempurnaan konsep ini tentu definisi TP semakin mantap mengokohkan TP sebagai suatu bidang garapan dan profesi yang perlu dilandasi sebuah teori dan praktik. Fase berikutnya, di fase penyempurnaan terus-menerus di tahun 1994 juga diredefinisi bahwa TP adalah sebuah theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of process and resource for learning, mengokohkan TP sebagai suatu bidang garapan dan profesi yang perlu dilandasi teori dan praktik. Jadi di tahun 1994 maka ada 5 kawasan dalam TP kawasan desain, perencanaan pengembangan, kemudian kawasan pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Ada 5 kawasan. Kemudian selanjutnya di tahun 2004 semakin mantap definisi TP menjadi sebuah definisi yang baru. Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological process and resource, yang diartikan studi dan praktik yang etis dalam memberi kemudahan belajar dan perbaikan kinerja melalui kreasi, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang tepat. Ini nanti yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya, itu adalah kawasan atau aspek kreasi dalam teknologi pendidikan, itu seperti apa konsepnya dan penerapannya, dan juga penggunaan atau using and managingnya yang akan kita bahas di pertemuan 3, 4, dan 5. Demikian saya kira untuk penjelasan materi pada sesi kedua. Saya ambil sumbernya dari sumber berikut termasuk ada nih, saya ambil dari bukunya Prof. Miarso Yusuf Hadi dan saya kira saya berpesan pada teman-teman untuk memahami materi yang sudah saya sampaikan. Teman-teman bisa merefleksi diri lagi, membaca lagi, atau perlu diskusi, meramaikan forum diskusi agar lebih mantap pemahaman teman-teman terkait dengan konsep dasar teknologi pendidikan. Akhirnya semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.